Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nima Devina Kadia Sapitri dengan NIM G70123-096. Nah, saya dari kelas B, di mana di sini saya akan membuat tugas pengganti ujian, yaitu membuat video dengan mata kuliah kimia medisinal dengan judul materi itu adalah hubungan struktur metformin dengan atma. Nah, untuk dosen pengampunya itu adalah Bapak Dr. Jamaluddin S.Farm MSI. Nah, untuk poin yang akan saya bahas itu di mana ada 4 poin. Yang pertama itu adalah pendahuluan, yang kedua adalah dasar kimiawi, struktur dan sifat fisikokimia, yang ketiga adalah analisis hubungan struktur terhadap aktivitas ataupun SAR, yang keempat adalah analisis hubungan struktur terhadap atma. Baik, kita langsung saja ke bagian pendahuluannya, di mana metformin adalah obat antidiabetik oral golongan biguanida yang menjadi standar emas ataupun first line terapi untuk pengobatan diabetes mellitus tipe 2. Nah, di mana obat ini bekerja dengan menurunkan produksi glukosa hati melalui penghambatan gluconeogenesis dan glikogenolisis, yang dimana menunda penyerapan glukosa di hati dan meningkatkan sensitivitas insulin. Nah, untuk yang selanjutnya, yang poin kedua itu adalah dasar kimiawi, struktur, dan sifat fisikokimia. Nah, metformin ini merupakan turunan sintetik dari guanidin, senyawa aktif yang ditemukan dalam tumbuhan Galega officinalis. Nah, untuk strukturnya terdiri dari 2 gugus guanidin yang menyatu dengan substitusi 2 gugus metil pada salah satu atom nitrogen ujungnya. Nah, sifat basanya itu di mana metformin bersifat basa kuat dengan pKa 12,4. Untuk keadaan ionisasi, metformin ini pada pH fisiologis seperti 7,4, dia dalam bentuk kation ataupun bermuatan positif hampir 100%. Nah, yang selanjutnya ini pada gambar itu terdapat struktur kimia dari metformin, di mana ada gugus metil ataupun CH3 dan kelompok guanidin. Nah, metformin ini memiliki struktur kimia yang terdiri dari 2 gugus guanidin yang dihubungkan oleh satu atom nitrogen serta sebuah gugus metil ataupun CH3 yang menempel pada salah satu atom nitrogen. Nah, struktur inilah yang berperan dalam aktivitas farmakologis metformin untuk menurunkan kadar glukosa darah pada pasien diabetes mellitus tipe 2. Nah, untuk hubungan struktur terhadap aktivitas ataupun SAR, bagaimana sih struktur ini bekerja pada level molekulernya? Nah, di mana gugus biguanidanya ini, struktur yang ini bersifat esensial untuk aktivitas antidiabetik. Nah, modifikasi pada kerangka biguanida seringkali menghilangkan efikasi ataupun meningkatkan toksisitas, seperti pada penformin yang ditarik dari pasaran karena resiko asidosis laktat yang sangat tinggi. Nah, selanjutnya itu untuk substitusi metilnya, di mana penambahan 2 gugus metil pada N1 meningkatkan sedikit sifat lipofilik dibandingkan guanidin induk. Yang inilah yang memungkinkan interaksi yang lebih baik dengan transporter kation organik ataupun OCT tanpa kehilangan kelarutan air yang sangat tinggi. Nah, untuk mekanisme molekulernya itu di dalam sel, metformin berinteraksi dengan rantai transport elektron di mitokondria ataupun kompleks L yang memicu aktivitas AMPK ataupun AMP activated protein kinase. Aktivitas inilah yang menghambat gluconeogenesis atau pembentukan gula baru di dalam hati. Kita langsung ke untuk bagian poin keempat itu adalah analisis hubungan struktur dengan atma, di mana yang pertama itu adalah absorpsi ataupun penyerapan. Untuk absorpsi ini di mana terdapat hambatan struktur, yaitu karena metformin ini sangat polar ataupun hidrofilik dan dia ini bermuatan positif ataupun kation, sehingga obat ini tidak bisa menembus lapisan ganda lipid membran sel usus melalui difusi pasif. Untuk transporter utamanya, proses ini dimediasi oleh PAMT ataupun plasma membran monoamin transporter dan OCT1 ataupun organik kation transporter 1. Nah, sehingga strukturnya yang bersifat polar inilah yang membuat bioavailabilitas dari obat metformin ini hanya sekitar 50-60%. Nah, untuk lokasi spesifiknya, penyerapan itu terutama terjadi di usus halus bagian atas atau duodenum dan jejunum, karena densitas transporter kation paling tinggi terjadi di area tersebut.
Nah, untuk selanjutnya itu adalah distribusi, di mana ikatan proteinnya itu bersifat rendah, sehingga struktur metformin tidak memiliki gugus hidrofobik yang besar ataupun cincin aromatik. Sehingga ikatan protein plasma hampir sama dengan 0%. Nah, hal inilah yang berbeda dengan kebanyakan obat yang terikat albumin. Nah, untuk volume distribusinya, metformin ini terakumulasi di jaringan yang memiliki transporter spesifik, terutama di hati, ginjal, dan saluran pencernaan. Nah, obat inilah termasuk ke dalam hepatosit ataupun sel hati melalui OCT1 dan otot. Nah, di mana hati adalah organ target utama metformin menghambat produksi glukosa. Untuk selanjutnya itu adalah metabolisme atau transformasi kimia. Nah, untuk stabilitas molekulnya, ini adalah poin yang paling unik nih dalam kimia medisina untuk metformin. Nah, di mana metformin ini tidak mengalami metabolisme sama sekali di dalam tubuh manusia ataupun di hati manusia. Kenapa? Alasannya karena struktur biguanidanya ini bersifat sangat stabil secara kimia. Nah, tidak ada nih bagian dari molekul yang bisa dioksidasi oleh enzim sitokrom P450 ataupun CYP450 di dalam hati. Nah, untuk implikasinya, karena tidak ada di metabolisme, berarti tidak ada resiko pembentukan metabolit toksik dan resiko interaksi obat yang melibatkan enzim hati sangat kecil. Nah, untuk ekskresi ataupun eliminasinya, di mana metformin ini dia rutenya itu melalui ginjal, sehingga diekskresikan itu 100% dalam bentuk utuh ataupun tidak berubah sama sekali melalui urin. Nah, di mana sekresi aktifnya selain filtrasi glomerulus, ginjal secara aktif itu memompa metformin ke urin melalui transporter OCT2 di membran basolateral dan MT1 ataupun 2K, multidrug dan toksin extrusion di membran apikal tubulus ginjal. Jadi untuk kesimpulan dari materi yang saya bahas, di mana secara keseluruhan ini metformin merupakan molekul biguanida yang unik karena sifatnya yang sangat hidrofilik dan bersifat basa kuat ataupun pKa 12,4, di mana karakteristiknya struktur ini menyebabkan metformin hampir seluruhnya terionisasi ataupun bermuatan positif pada pH fisiologis, sehingga obat ini tidak dapat menembus membran sel secara difusi pasif dan sangat bergantung pada bantuan transporter protein seperti OCT dan MATE, di mana untuk proses absorpsi, distribusi hingga ekskresinya. Nah, menariknya, stabilitas struktur kimianya ini yang membuat metformin menjadi salah satu obat yang tidak mengalami metabolisme sama sekali di hati, sehingga eliminasi utamanya sangat bergantung pada fungsi sekresi aktif di ginjal. Oke, baik, mungkin sekian penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.